Menurut Perry, itu adalah langkah yang tepat dan akan semakin memperbesar likuiditas di perbankan untuk menjalankan tugas menyalurkan kredit kepada nasabah. Destri menilai kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam yang tertuang dalam PP nomor 8 tahun 2025 efektif mendorong eksportir mengonversi dolarnya ke rupiah. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio merespons keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang memindahkan dana pemerintah 200 triliun rupiah dari BI ke 5 bank umum. Menurut Perry, itu adalah langkah yang tepat dan akan semakin memperbesar likuiditas di perbankan untuk menjalankan tugas menyalurkan kredit kepada nasabah. Perry mengatakan BI juga terus berupaya melakukan ekspansi likuiditas. Terakhir, BI menerbitkan sekuritas rupiah Bank Indonesia sebesar 217 triliun rupiah. Dengan penerbitan ini, maka SRBI yang awalnya sebesar 916 triliun per Januari 2025 naik menjadi 720 triliun pada Agustus 2025. Kami juga menyambut baik Pak Menteri Keuangan memindahkan dana dari Bank Indonesia ke likuiditas perbankan, dan itu pandangan kami adalah memperkuat injeksi likuiditas yang kami sudah lakukan. Seperti tadi, kami sudah injeksi likuiditas, SRBI turun 200 triliun, ya, pemberian SBN 217. Pemirsa, Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti mencatat bahwa suplai atau ketersediaan dolar di pasar domestik kian membaik sehingga mendukung upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Destri menilai kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam yang tertuang dalam PP nomor 8 tahun 2025 efektif mendorong eksportir mengonversi dolarnya ke rupiah. Masuknya dolar hasil ekspor ke dalam negeri turut memperbaiki pasokan falas di pasar domestik. Selain itu, Destri juga mencatat penempatan pada instrumen sekuritas falas Bank Indonesia meningkat sehingga saat ini berada pada posisi 4,4 miliar dolar Amerika. Jadi artinya para eksportir yang membawa dolarnya dia convert ke rupiah, dan ini kami juga bisa merasakan di pasar di mana suplai dari dolarnya itu sudah makin membaik. Kemudian juga kalau kita lihat penempatan pada instrumen SPBI, itu instrumen untuk dolar, itu juga terus mengalami peningkatan di mana sekarang sudah berada di level 4,4 miliar US dollar. Ya, tentu sinergitas antara pemangku kebijakan fiskal dan moneter ini kita harapkan bisa terus berlanjut demi perekonomian Indonesia. Dari moneter, dari Bank Indonesia ini bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, kemudian juga memantau inflasi. Dari Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal, ini bisa terus memberikan suntikan-suntikan begitu ya, ataupun stimulus ekonomi sekaligus juga memaksimalkan penerimaan negara agar kemudian semua hal bisa lebih optimal dan menuju target yang sudah ditetapkan. Iya, baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. KPK memeriksa Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif atas dugaan korupsi kuota haji 2024. Informasi yang kami hadirkan usai jeda. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, pemerintah memperpanjang masa berlaku pemberian insentif pajak penghasilan final sektor UMKM sebesar 0,5% hingga tahun 2029 mendatang. Ya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah akan menyusun PP terbaru sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan ini hingga 4 tahun mendatang. Pemerintah akan melanjutkan perpanjangan masa berlaku insentif pajak penghasilan final sektor UMKM dengan tarif 0,5% hingga tahun 2029. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa fasilitas insentif tersebut akan dimanfaatkan oleh 542.000 wajib pajak UMKM terdaftar yang memiliki peredaran bruto atau omset tahunan di bawah 4,8 miliar rupiah. Yang pertama terkait dengan PPh final bagi UMKM yang pendapatannya 4,8 miliar setahun, itu pajak finalnya 0,5% dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029. Kemudian tahun 2025 alokasinya sudah 2 triliun. Kemudian wajib pajak yang terdaftar sudah 542.000 ini dari Kementerian Keuangan.
Sebelumnya pemberian fasilitas pajak bagi UMKM diatur dalam PP nomor 23 tahun 2018 yang diperbarui dengan PP nomor 55 tahun 2022. Dalam regulasi itu disebutkan bahwa UMKM dengan omset bruto di bawah 4,8 miliar rupiah setahun dapat menggunakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto dengan masa berlaku kebijakan selama 3 hingga 7 tahun sejak tahun 2018. Oleh sebab itu, pemerintah menyatakan perlu merevisi PP tersebut untuk dapat memperpanjang fasilitas pajak itu sampai dengan 4 tahun ke depan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. DPR RI dan pemerintah sepakat untuk tahun 2026 penerimaan negara ditargetkan mencapai 3.153,6 triliun rupiah. Ya, target ini tercatat naik 5,9 triliun rupiah dari rancangan awal pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sepakat dengan Badan Anggaran DPR RI terkait rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam RAPBN tahun 2026, DPR dan pemerintah sepakat penambahan anggaran transfer ke daerah atau TKD sebesar 43 triliun rupiah yang awalnya 649,995 triliun rupiah dalam RAPBN 2026 menjadi 692,995 triliun rupiah. Sementara itu untuk pos anggaran belanja pemerintah juga naik 13,2 triliun rupiah dari awalnya 3.786,5 triliun rupiah menjadi 3.842 triliun rupiah. Sementara itu target pendapatan negara juga bertambah dari yang awalnya dirancang sebesar 3.147,7 triliun rupiah menjadi 3.153,6 triliun rupiah atau naik 5,9 triliun rupiah. Kenaikan tersebut berasal dari penambahan target penerimaan negara bukan pajak atau PNBP senilai 4,2 triliun rupiah serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 1,7 triliun rupiah. Ini kami akan monitor terus pembelanjaan pemerintah sampai dengan akhir Oktober ini. Saya akan safari lah kira-kira kementerian-kementerian yang punya belanja besar. Saya akan monitor mereka bisa serap nggak sampai akhir tahun. Begitu kita perkirakan sampai akhir tahun kira-kira nggak ada serap, uangnya akan kami ambil, kami sebarkan ke program-program seperti ini. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya juga mengevaluasi belanja kementerian dan lembaga yang tidak terserap untuk dapat dialihkan ke program langsung bagi masyarakat. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.